Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Perkenalkan, nama saya Iqmanto, CGP Kabupaten Lamongan Angkatan ke-7. Instansi saya SMK Negeri 1 Kalitengah. Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat, saya akan mencoba menyampaikan koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran, saya seringkali menemui hambatan dan kesulitan tentunya untuk mendesain agar kegiatan pembelajaran yang menarik agar siswa dapat menguasai konten yang saya sampaikan. Seringkali saya menganggap materi yang saya sampaikan akan bisa diterima dan dipahami dengan mudah oleh semua peserta didik. Tanpa sadar, saya sudah memaksakan kehendak agar peserta didik memahami tanpa memperhatikan kebutuhan mereka. Sehingga saya tidak tahu bagaimana keberhasilan peserta didik yang selama proses pembelajaran berlangsung. Selama ini saya beranggapan bahwa ketuntasan proses belajar ditentukan dari nilai yang diperoleh peserta didik. Saya juga beranggapan bahwa selama peserta didik memperoleh nilai yang baik, maka peserta didik tersebut merupakan peserta didik yang rajin dan pandai. Sedangkan yang memperoleh nilai rendah, saya beranggapan bahwa mereka ini adalah pemalas, siswa yang susah untuk belajar. Nah, kemudian pendekatan terhadap peserta didik yang selama ini saya lakukan ini belum menyentuh secara emosional untuk memahami karakter masing-masing peserta didik, sehingga dalam menanamkan nilai-nilai karakter baik belum terbangun secara optimal. Untuk bisa menguasai kelas agar peserta didik itu disiplin mengikuti proses pembelajaran, seringkali saya menggunakan hukuman dan ancaman. Nah, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara bagi saya itu ada 4. Yang pertama, pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang menuntun, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang terakhir adalah pendidikan budi pekerti. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka yang pertama, pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang memberikan kemerdekaan untuk berpikir terhadap peserta didik dengan caranya sendiri, yaitu jangan disuruh peserta didik itu untuk mengakui buah pikiran orang lain. Biasakan mereka untuk mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan cara dan pikirannya sendiri tanpa tekanan dari siapapun dan dari manapun. Pendidikan yang menuntun. Sebagai seorang pendidik, saya tidak boleh memaksakan kehendak saya kepada peserta didik. Saya harus memberikan ruang kepada peserta didik untuk berpikir kritis, melakukan refleksi, kemudian berkomunikasi yang kreatif dan inovatif, dengan terus menuntun ke jalan yang benar tanpa memberikan rasa takut pada mereka. Jadikan anak-anak peserta didik ini sebagai sahabat agar ia merasa bahagia dalam dunianya. Pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda dan unik. Saya yakin bahwa mereka memiliki keunikan dengan kemampuannya masing-masing untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka. Segala kepentingan anak didik baik mengenai hidup, diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Pendidikan budi pekerti. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam hal ini adalah pembentukan watak individual masing-masing anak. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Nah, implementasi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah
menjadikan teladan baik untuk peserta didik, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kemudian menerapkan pembiasaan-pembiasaan pendidikan karakter yang baik, yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita mendesain pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada peserta didik. Melakukan pendekatan-pendekatan terhadap peserta didik sebagai teman, sebagai sahabat, dan juga sebagai keluarga. Memahami karakter peserta didik dan membangun komunikasi dengan wali murid. Yang terakhir adalah memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi bakat dan minat. Demikian yang bisa saya sampaikan bagaimana koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.